Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Gadingrejo dari kelas 12 IPS 3 ingin memberitahukan materi tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas mata pelajaran sosiologi dengan guru pembimbing Farhanadin Sarjana Pendidikan. Latar belakang masalah. Pemberdayaan adalah proses mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memperbaiki situasi dan kondisi keuangan diri sendiri. Pada penelitian ini memfokuskan masalah pemberdayaan industri rumahan, yaitu kerupuk milik Bapak Nur Hayat yang berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Way 5, Kabupaten Pesawaran. Tujuan pemberdayaan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat industri kecil kerupuk yang terdapat di Desa Sidodadi, Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran tersebut. Salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran berusaha untuk melakukan upaya pemberdayaan kepada para pengusaha. Di sisi lain, pemberdayaan dilaksanakan bertujuan untuk membentuk karakteristik individu maupun kesatuan. Masyarakat yang mandiri dengan kemandirian yang melekat pada diri individu diupayakan mampu meningkatkan standar hidup dan peningkatan kebebasan setiap orang. Pemberdayaan juga bertujuan meminimalisasi beragam permasalahan serta kesenjangan. Berikutnya, apa sih wirausaha? Wirausaha adalah seseorang yang berupaya mengerahkan sumber daya menteri, pikiran, keahlian, juga waktu yang dimilikinya untuk menghasilkan suatu produk yang berdaya jual, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produknya itu. Pak Nur Hayat sendiri memutuskan untuk memulai bisnis kerupuknya pada tahun 2005, tepatnya di Desa Sidodadi, Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran. Pak Nur Hayat merupakan generasi pertama dari keluarganya. Beliau memiliki 7 karyawan yang sudah memiliki tugasnya masing-masing. Pemberdayaan komunitas tak dapat dilepaskan dari siklus pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan komunitas merupakan suatu kegiatan yang bersinambungan dan diharapkan terjadi peningkatan kualitas dari satu tahapan setelahnya. Berikut siklus dari Pak Nur Hayat. Siklus 1. Keinginan untuk berubah. Tanpa keinginan yang kuat untuk berubah, maka selamanya tidak akan menjadi pribadi yang sukses untuk diri sendiri dan tidak dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berubah. Selanjutnya, siklus kedua, melepaskan halangan-halangan. Tidak ada hambatan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan, sebab dibimbing oleh Pak Nur Hayat sebagai pemberdaya untuk menumbuhkan keyakinan pada diri sendiri, agar menjadi pribadi yang lebih sabar dalam menghadapi konsumen. Namun, dari berbagai halangan-halangan ada hikmahnya nih, yaitu pengalaman yang didapatkan menjadi lebih bertambah, karena ada semangat kinerja dan keahlian dalam berinovasi. Setelah kurang lebih 5 tahun bekerja di industri kerupuk milik Bapak Nur Hayat ini, banyak peningkatan dalam kinerja. Hasil yang diperoleh semakin optimal sesuai dengan harapan Mas Dayat sendiri. Percaya diri serta yakin terhadap suatu proses terhadap yang dituju. Mas Dayat ini memiliki keinginan untuk membuka suatu industri sendiri. Tetapi karena adanya keterbatasan ekonominya, beliau memilih untuk bekerja demi mengumpulkan modal dengan tujuan membuka suatu industri dengan guna mengembangkan industri kerupuk milik Bapak Nur Hayat. Siklus 4. Mengembangkan peran. Dengan bekerja dengan ulat dan jujur sebagai motivasi salah satu karyawan agar pekerjaannya menjadi lebih baik. Jika mereka sudah menguasai semua bidang, mereka ingin membuka sebuah industri sendiri apabila mereka mempunyai modal yang sangat cukup. Siklus 5. Dengan bekerja dan semangat agar menghasilkan kinerja yang baik, dan mereka juga mempunyai target yang lebih besar, maka dari itu mereka mempertahankan kinerja mereka dengan baik agar target mereka tercapai. Siklus 6. Dengan pencapaian target yang sangat cukup besar, karyawan merasa senang dan puas karena dari hasil kerja keras mereka mampu mencapai target tersebut, dan dari hasil itu mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Siklus 7.
Dengan menjaga bahan baku dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, sehingga para konsumen tidak berpindah ke tempat lain. Pembahasan. Pengusaha kerupuk rumahan yang mulai dari nol dan melakukan semua proses produksinya sendiri lebih bertahan lama, mampu menghidupi ekonomi keluarga secara lebih baik. Hal ini dikarenakan usaha ada sisi inovasi dari pengusaha untuk terus berkembang dengan produk yang dibuat sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Namun, untuk mendorong kemajuan produktivitas dan ekonomi usaha kerupuk rumahan milik Pak Nur Hayat, perselusuhan sistem produksi dan manajemen usaha yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen di industri kerupuk untuk mengetahui peranan industri kerupuk dalam peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Sidodadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen industri kerupuk Bapak Nur Hayat meliputi permodalan bahan baku, produksi, pemasaran, modal yang diperoleh berasal dari tabungan dan patungan antar anggota keluarga. Peranan industri kerupuk sebagai sarana peningkatan perekonomian masyarakat diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi hubungan dan pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Strategi pemberdayaan. Satu pemukiman UMKM dahulu memiliki karyawan sama sekali berkembang dan banyak masyarakat sekitar ingin bergabung dengan industri beliau untuk menambah perekonomian Bapak Nur Hayat. Pengembangan industrinya karena banyak warga sekitar yang mendukung, juga keluarga yang mendukung industri ini. P2. Penguatan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat bagi diperlukan usaha penyadaran masyarakat. Bapak Nur Hayat membutuhkan karyawan untuk membantu usahanya. Bapak Nur Hayat menyadarkan masyarakat yang ada di lingkungannya untuk bekerja di usahanya. Bapak Nur Hayat mencari karyawan yang benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. P3. Perlindungan. Bapak Nur Hayat memberikan pendampingan kepada karyawannya metode cara pembuatan kerupuk yang benar sehingga Bapak menghasilkan gerobak yang enak, lezat, dan gurih kepada karyawannya. Hal inilah yang juga harus dimiliki oleh seorang produsen dan karyawannya dalam mendistribusikan hasil produksi ke pasar dan konsumen biasa. Menggunakan strategi yang tepat agar kerupuk dipasarkan. Lalu P4. Penyongkongan. Setiap perkembangan di suatu usaha sangat ditentukan oleh adanya kerjasama dan kesinambungan serta kelompokan antara pemilik usaha karyawannya. Jadi pengusaha harus selalu memperhatikan kesejahteraan karyawan dan bagaimana harus terus-menerus mengevaluasi kegiatan dan produksi hasil produksi. P5. Pemeliharaan. Pentingnya keterampilan yang besar dari setiap karyawan untuk mengembangkan. Jadi setiap karyawan tidak hanya berfokus pada proses pembuatan, tapi mereka juga mampu untuk memberikan suatu ide baru sehingga produk bukan hanya sekedar kerupuk biasa melanggar produk lain seperti kerupuk udang, kerupuk singkong, kerupuk ikan, dan kerupuk lainnya. Dalam pelaksanaan usaha kerupuk juga berkembang di menjual produksi. Pandangan masyarakat sekitar terhadap pemberdayaan. Perkembangan dari waktu ke waktu. Usaha kerupuk yang dibangun sejak tahun 2005 ini berasal dari terkecil dengan muncul sedikit dan tempat yang belum strategis. Bahkan karyawannya belum ada yang bergabung di usaha kerupuk Pak Nur Hayat. Seiring berjalannya waktu, industri kerupuk ini semakin berkembang sehingga banyak konsumen datang untuk membeli pemesan kerupuk untuk dijual. Dampak penyebaran lingkungan bagi warga sekitar. Dampak positif sebagai laporan pekerja bagi masyarakat di sekitar. Sebagai salah satu yang dapat dibeli oleh masyarakat sekitar sangat tidak mempunyai uang dan masyarakat tidak pergi jauh untuk membeli kerupuk. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap serta merusak pemandangan dan mengurangi nilai keindahan, menimbulkan pencemaran lingkungan akibat asap yang terlalu banyak dalam proses penggorengannya ataupun perebusan. Harapan untuk kedepannya bagi masyarakat sekitar. Harapan saya untuk industri kerupuk milik Bapak Nur Hayat ini agar selalu maju dan berkembang pesat supaya dapat menambah pendapatan bagi karyawan-karyawan yang bekerja di industri tersebut. Semoga saja yang industri kerupuk ini akan tetap menjadi langganan konsumen yang dapat dipercaya oleh konsumen dari segi kualitas dan rasanya sampai
depan. Kesimpulan, sikap pelaku usaha akan melakukan suatu pemberdayaan terhadap suatu usaha yang dilakukan agar hewan yang ada di usahanya. Industri kerupuk Pak Nur Hayat ada di Desa Sidodadi ini merupakan contoh kecil dari sekian banyak pelaku usaha yang dilakukan secara perorangan, di mana usaha tersebut mampu menjadi salah satu industri rumahan yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat yang ada di sekitarnya dengan jumlah karyawan yang tidak banyak, dan mana membuat produk yang sudah mempunyai label sendiri menjadi salah satu contoh bahwa usaha tersebut sudah berhasil dan berkembang. Hal ini bisa dikatakan sudah berhasil dan pemberdayaan masyarakat, dan harapan generasi muda bisa menciptakan peluang usaha, mengurangi pengangguran, serta kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar atau karyawan bekerja di industri tersebut. Selain membentuk pembuka lapangan pekerja bagi masyarakat sekitar usaha, ini juga meningkatkan aspek kerjasama yang sangat baik, juga dapat menumbuhkan rasa solidaritas antara negara dengan yang